Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, di sini ada sebuah komponen elektronik. Oke, untuk kaki komponennya seperti ini untuk fisiknya. Oke, ada 3 kaki, dan di sini saya akan coba untuk berbagi tips atau pengalaman dalam video saya ini tentang fungsi dari alat ini untuk alternatif alat pengecasan atau pengisian pada aki motor, dimana di sini saya menggunakan sebuah jenis transistor karena banyak dari model kaki 3 seperti ini di beberapa komponen elektronik. Ada beberapa yang MOSFET, kemudian SCR, dan berbeda sekali untuk cara kerjanya. Dan di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman tentang rangkaian dari sebuah pengecasan aki yang menggunakan jenis transistor. Dan di sini komponen ini mudah didapatkan baik online maupun di toko-toko elektronik. Oke teman-teman, dan di sini ada beberapa aki yang telah melakukan perbaikan, dimana di sini sama menggunakan prinsip dari sebuah pembatasan voltase pada semua jenis aki 12 volt. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, di sini saya akan saya memperlihatkan sebuah transistor. Di sini untuk kodenya adalah TIP41C, dan di sini ada 3 kaki atau 3 bagian kaki. Yang sebelah sini ini adalah basis kolektor, dimana nanti yang tengah ini terhubung ke sini, ke bodinya, kolektor dan emitor, dimana kita bisa pasang komponen ini dengan menambahkan pendingin pada bagian sini di bodinya. Ini biasanya ditambahkan pendingin supaya untuk mengurangi efek panas radiasi dari saat alat ini dipakai untuk alat pengecasan. Oke teman, dan di sini saya akan menggambar sebuah rangkaian. Oke, di sini saya menggambar sebuah rangkaian dari cas yang menggunakan transistor. Ini untuk cara kerja atau prinsipnya itu hampir mirip sama dengan menggunakan kiprok motor, dimana jika kita membeli kiprok motor itu harganya tergolong lumayan mahal. Dan di sini ada alternatif lain menggunakan transistor untuk supaya nanti tentunya bisa bekerja secara otomatis, dimana outputnya itu saat kiprok ini digunakan untuk alat cas aki, ini input ke trafo, ini ke body atau ke negatif dari trafo itu sendiri atau ke CT, dan di sini output ke akinya, dimana saat dilakukan pengecasan pada aki 12 volt ini normalnya 14,5 volt, 14,5 volt. Dan di sini saya memakai sebuah transistor, dimana untuk transistor kita bisa menambahkan beberapa alat atau komponen lain. Di sini ada sebuah diode, diode silikon seperti ini kapasitasnya sekitar setengah ampere atau sangat kecil sekali. Dan kemudian sebuah resistor atau tahanan. Saya ambilkan dulu. Resistor. Sebuah
resistor 1K 1 kilo ohm 1/4 watt juga bisa. Oke, dengan warna coklat, hitam, dan merah pada bagian gelangnya. Kemudian kita persiapkan diode zener. Untuk diode zener, dimana untuk resistor pemasangannya bolak-balik tidak bermasalah untuk resistor, dan untuk diode zener dimana yang strip putih ini saat kita pasang ini pada posisi ke arah positif atau ke sumber arus. Positif yang warna hitam, ini warna bening. Seperti ini, dan pemasangannya untuk ini tidak boleh terbalik. Dan untuk cara kerja dari diode zener ini tergantung dari output yang kita butuhkan. Di sini kita umpamakan saat 15 volt. Saat 15 volt ini arusnya mengalir dari kutub positif ke negatif. Ini kita bisa manfaatkan yang 15 volt. Jadi saat kita butuhkan output yang 14 volt, ini kita seri 2 diode zener 7 volt, kemudian 7 volt. Sesuai dengan yang apa kita butuhkan di dalam rangkaiannya itu sendiri saat kita rakit nanti. Dan untuk diode zener ini belum bekerja atau belum membuka dari sirkuit di dalamnya saat dibawa voltase dari cara kerja berapa voltase dari diode zener itu sendiri. Dan untuk selanjutnya, supaya diode zenernya ini lebih awet dan tentunya tidak merusak dari elektronik, kita bisa menambahkan resistor seperti ini. Resistor 1K setelah diode zener. Teman-teman, di sini saya akan coba menggambar rangkaiannya untuk alat cas aki 12 volt. Yang sederhana. Untuk yang pertama di sini saya menggambar sebentar. Trafo. Dan untuk transistor ini bekerja maksimal di 6 ampere. Ini setelah saya baca di beberapa artikel, ini 6 ampere maksimalnya untuk transistor TIP41C. Jadi di sini saya gunakan 3 ampere trafonya. Kemudian di sini ke PLN 0, 240 atau 220 juga bisa. Ini ke PLN, dan untuk selanjutnya di bagian sini, di bagian outputnya ini kita manfaatkan. Di sini saya menggunakan biasanya trafo yang CT atau ada tangannya center tap CT. Di sini saya ambil 18 volt, 18. Kemudian di sini saya beri diode. Untuk diodenya di sini diode silikon seperti ini, yang sekitar sesuai dengan trafo. Di sini saya gunakan 3 ampere, 2 buah. Ini kemudian kita gabung, dan di sini untuk strip putih ini adalah tanda output di positifnya. Ini adalah output positif. Kemudian di sini yang CT, ini ke negatif. Negatif, ini negatif, ini positif. Ini. Dan untuk penyetabil dari
rangkaian ini kita bisa tambahkan. Oke, di bagian sini kita tambahkan elko atau kapasitor DC. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini dengan kapasitas 100 mikrofarad. Oke, di sini 100 mikrofarad, dimana untuk pemasangan dari kapasitor ini tidak boleh terbalik, yang kosong atau yang polos ini ke positif, yang ada stripnya ini ke negatif. Oke, jadi di sini negatif, di sini positif. Oke, itu teman. Dan untuk selanjutnya, oke, ini rangkaian utamanya atau rangkaian dasarnya TIP41C. Dan untuk TIP41C, di sini saya gambar dari rangkaian TIP41C. Ini gambar transistornya. Jika dilihat dari posisi depan seperti ini, posisi depan dari sebuah transistor. TIP41C. Oke, di sini basis, kolektor, emitor. Dan untuk simbol elektroniknya di sini seperti ini teman. Oke, di sini yang saya ketahui belajar secara otodidak dari rangkaian TIP41C atau simbol dari transistor. Oke, seperti ini. Ini basis, kolektor, emitor, dan di sini seperti ini simbolnya, ada tanda panah keluar, dimana saat saya ingat dulu pelajaran SMP dari rangkaian transistor, di sini karena tanda panah pada bagian emitornya ini menuju keluar, jadi di sini jenisnya itu NPN. Oke, ini menurut pemahaman saya tentang bahasa Jawa. Jadi NPN itu dimana kita bisa melihat dari posisi tanda panah pada bagian emitor. Oke, pada saat posisi di daerah emitornya ini menuju ke luar, bagian menuju ke emitor ini panahnya keluar. Oke, menurut pemahaman bahasa Jawa ini adalah pamit. Oke, pamit, atau kalau bahasa Indonesianya itu keluar, pamit, atau keluar, atau kalau bahasa Inggrisnya itu out. Oke, out. Jadi di sini saya memakai prinsip seperti ini. Jadi kita ambil tangannya, karena di sini keluar, jadi pamit. Jadi di sini jenis transistornya adalah NPN. Oke. Dan untuk jenis transistor, karena di sini ada dua, ini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk memudahkan dalam pembacaan simbol transistor atau jenis transistor itu sendiri. Karena di elektronik itu ada dua jenis, transistor NPN dan PNP. Dan untuk jenis PNP seperti ini, PNP. PNP ini basis, ini emitornya ke dalam, emitornya ke dalam, panahnya ke dalam. Emitor dan kolektor. Oke, ini. Dan di sini untuk transistornya, karena di sini panahnya ke dalam dari emitornya, dan di sini
Oke, nuwun kalau bahasa Jawanya nuwun. Oke, nuwun. Nuwun. Kalau bahasa Indonesianya itu masuk. Masuk. Kalau bahasa Inggrisnya itu in. Oke, ini in. Jadi di sini untuk transistornya itu jenis jenis PNP. Oke, jenis PNP. Oke, jadi di sini saya ambil jalur tengahnya PNP, nuwun. Oke, in, dan di sini out. Oke, itu. Dan fungsi dari transistor itu sendiri atau cara kerja dari transistor ini yang saya ketahui. Di sini saya masih belajar dan banyak terus mencari yang lebih baik tentang pemahaman sebuah transistor. Jadi di sini saya berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke, dimana untuk fungsi dari kaki transistor, oke, untuk basisnya adalah pengatur dari output di rangkaian emitor dan kolektornya. Dan untuk kaki emitor, kaki emitor ini adalah input, kaki emitor adalah masuknya arus, masuknya arus, dan kolektor adalah outputnya atau keluarnya arus. Jadi saat arus ini bekerja atau mengalirkan arus dari emitor ke kolektor, dari emitor ke kolektor, ini diatur oleh sebuah basis atau di bagian B-nya sini, di basisnya sini. Saat di sini dialiri arus, di sini kita umpamakan saat rangkaiannya ini bekerja, dan di sini untuk jenis NPN seperti ini, saat di sini dialiri arus positif, ini nanti keluarnya akan positif, akan positif seperti ini di kaki emitornya. Dan basis ini bertugas menyuplai berapa besar arus yang keluar dari kolektor ke emitor sesuai dengan voltase yang dihasilkan di kaki basisnya ini. Di sini ada resistor 1K, 1K. Ini nanti arusnya jika di sini 12 volt, atau arusnya itu katakanlah 3 ampere, di sini 3 ampere. Nanti di sini akan keluar sekitar 3 ampere di bawahnya sedikit atau 2,7 ampere karena ada nilai resistansi di dalam rangkaiannya. Jadi di sini sekitar 3 ampere. Di sini keluarnya 2,7 ampere. Dan jika kita berikan di sini nilai resistor, resistor di sini, resistor di bagian basisnya, ini nanti ke negatif, ini jurusannya negatif. Dan di sini jika kita aliri arus positif, di sini ke negatif. Dan jika di sini kita beri resistor katakanlah yang lebih besar 10K, di sini kita kasih resistor 10K, ini 10K karena 10 kali lipat dari nilai resistansi di awal pada kaki basis. Di sini saya hapus dulu, seperti ini. Dan di sini untuk output keluarnya dari arus itu sendiri menjadi lebih kecil, mungkin bisa cuman 1 ampere. Di sini 3 ampere, nanti keluarnya itu cuman atau sangat kecil sekali, mungkin 1 ampere ataupun di bawahnya. Ini untuk outputnya seperti ini inputnya. Seperti itu teman-teman, fungsi atau cara kerja dari sebuah transistor, dimana
Ini yang saya ketahui, penalaran atau melihat secara kondisi fisik rangkaian sebuah transistor bekerja. Dan di sini kita bisa tambahkan di antara kaki basis dan resistor, kita tambahkan diode zener untuk membatasi berapa voltase input di kolektornya ini supaya nanti baru terbuka. Di sini akan saya tambahkan 15 volt pada kaki di sini, pada kaki basis. Ini nanti setelah 15K ini harusnya keluar. Teman, dan di sini saya akan gambar rangkaiannya untuk memudahkan dalam cara kerja dari transistor TIP41C. Di sini untuk rangkaiannya seperti ini. Ini mohon dikoreksi untuk yang ahli elektronik. Ini kolektor, agak miring bos. Ini kolektor, ini emitor, dan di sini basis, dan di sini diode zener. Untuk diode zenernya bagusnya itu karena di toko elektronik untuk diode zener ini sangat sulit sekali untuk mencari nilai pasnya atau nilai 14,5 volt. Ini bisa mencari yang 7 volt atau 6 volt. Ini di seri. Yang penting outputnya itu di antara 14 sampai 15 volt. Di sini diode zenernya 15 volt. Kemudian resistornya itu 1K, dan di sini ke bodi negatif. Seperti ini untuk rangkaian di cas aki yang menggunakan sensor, menggunakan transistor TIP41C. TIP41C ini outputnya positif dan di sini negatif. Teman, dan di sini untuk rangkaiannya ini karena sudah saya coba pada video sebelumnya yang 1 tahun yang lalu, ini sudah saya praktekkan atau saya buat, dan kebetulan untuk rangkaiannya itu bekerja. Dan mohon maaf jika tidak ada rangkaian atau barang dari komponen ini, tetapi alat ini bekerja sesuai dengan output di diode zenernya. Jadi saat kita lakukan pengecasan pada saat awal, di sini ada sebuah aki 12 volt, aki 12 volt, di sini positif, di sini negatif. Dimana untuk saat pertama di sini awalnya itu voltase akinya 12 volt, 12,4 volt, katakan seperti itu. Nanti setelah dilakukan pengecasan akan mulai naik secara pelan sesuai dengan kapasitas di trafonya. Di trafonya sini semakin besar kapasitas trafonya, ini semakin cepat untuk menaikkan voltasenya. Tapi untuk aki yang motor 3,5 Ah ini cukup menggunakan yang 3 ampere supaya nanti tidak terlalu cepat dari arus atau voltase naik pada saat output. Ini supaya hasilnya lebih maksimal, penyerapan arusnya juga semakin merata dan padat. Dan di sini saat dilakukan pengecasan akan naik menjadi 13 volt, kemudian 14 volt, dan mentok otomatis di 15 volt. Sesuai dengan output di zenernya. Dan di sini rangkaian ini berfungsi. Jika ada salah maupun kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi, dan jika ada kekeliruan dalam
Ini pemasangan dari kaki-kakinya di transistor TIP41C bisa tulis di kolom komentar yang mempunyai pengalaman dari rangkaian cas aki menggunakan TIP41C yang otomatis, di mana prinsip kerja dari sebuah pengisian transistor 41C ini saya terinspirasi dari sebuah cara kerja di kiprok, kiprok yang orisinil yang otomatis di dalam rangkaiannya. Ini beberapa puluh tahun lalu itu saya membongkar punyanya kiproknya motor prima atau motor lama, dan kebetulan untuk kiproknya itu saya buka rangkaiannya, saya bongkar, dan ada rangkaian di dalamnya, rangkaian PCB-nya yang masih utuh dan bisa saya baca. Itu untuk cara kerjanya itu seperti ini. Dan di sini kita tambahkan, di sini kita tambahkan, ini juga nanti bekerja, seperti ini. Mungkin seperti ini teman. Ini karena di sini terhubung dari bagian positif kemudian ke basis ke resistor dan kemudian ke negatif. Seperti itu. Teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, jika terjadi kekeliruan mohon dikoreksi, dan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam sukses, salam berkarya, salam berkreasi buat masyarakat Indonesia dan seluruh di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.